Pertama Ustaz naik ke atas dulu ya, bahwa ini lihat, ini di makrifat duduknya, bahwa Tuhan itu tiada bernama. Kenapa Tuhan itu tiada bernama? Karena Tuhan itu bukan zat, bukan sifat, bukan asma, dan bukan af'al ya. Ketika Bapak Ibu duduk pada makom itu, dia tidak bernama apa-apa ya. Kata-kata Tuhan saja tidak ada, kata-kata hu nggak ada, kata-kata dia nggak ada. Makanya dia tiada bernama. Sebabnya baru dia dikatakan bernama setelah ada dirinya. Sedangkan dirinya saja juga belum bernama. Itu dirinya, tidak bisa disebut. Itu duduk makomnya. Lalu kapan dia bernama? Dia bernama itu setelah dirinya itu bertajalli. Bertajalli itu nyata dia, ada. Ya, nah setelah dirinya itu bertajalli, nyata dan wujud, kata Ustadz, disitulah dia memperkenalkan akan dirinya itu, bahwa dirinya itu namanya adalah Allah. Disitulah Allah mengatakan, innani anallah. Sesungguhnya diriku ini adalah Tuhan, namaku adalah Allah. Jadi Allah itu nama daripada dirinya. Kalaulah Allah itu nama daripada dirinya, itu maknanya jangan Bapak Ibu bertuhan kepada Allah. Ya. Jangan bertuhan kepada Allah. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu nama. Nama daripada dirinya. Dirinya itu yang Tuhan namanya Allah. Namun untuk menyebut dirinya, panggillah dengan namanya. Walaupun dipanggil namanya, namun yang dituju bukan namanya. Yang dituju itu adalah dirinya. Disitulah letaknya bahwa diri dengan nama tidak pernah berpisah. Ya, sama dengan Ustadz. Ya, diri Ustadz di sini, nama Ustadz di rumah. Pernah berpisah diri Ustadz dengan nama Ustadz? Enggak. Sebab nama itu letaknya pada diri. Diri dulu lebih ada, baru ada nama di situ. Maka nama Allah itu, Allah yang memberi nama terhadap dirinya sendiri. Dia memperkenalkan itu. Kemudian, ya, siapa nama diri Bapak Ibu? Ustadz dah katakan tadi, bahwa diri Bapak Ibu sejak mula jadinya kan tidak pernah ada. Diri Bapak Ibu sejak mula jadinya, sejak mula adanya nggak pernah ada. Pertanyaannya, kalaulah diri Bapak Ibu sejak mula adanya, sejak mula jadinya nggak pernah ada, kapan sejak mula jadinya diri Bapak Ibu itu tidak pernah ada? Nah, coba, siapa yang bisa jawabnya? Siapa yang bisa jawabnya? Kapan diri Bapak Ibu ini sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Hah? Iya, sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu bertajalli, sejak Allah itu bernama, sejak itulah diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Ya, nah, jadi selagi diri kita ini bernama, maka selama itu kita tidak akan pernah kenal Allah. Padahal diri kita ini tidak pernah ada. Kalaulah diri kita ini tidak pernah ada sejak mula jadinya, sejak mula adanya, lalu ini diri siapa ini? Inilah dirinya Allah. Lalu siapa nama dirinya Allah yang ke-100 itu? Itu yang disebut namanya insan. Insan itulah nama yang tersembunyi. Tersembunyi bagi yang tak mengenal. Nyata dan zahir bagi yang sudah mengenal. Itulah yang dikatakan al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu sebenarnya rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu tiada lain aku. Insan itu sebenar-benarnya aku. Insan itulah nama yang tersembunyi itu. Nah,
Kalaulah insan itu nama yang tersembunyi, maka insan itu nama ke-101-nya. Siapa nama Bapak? Saya nama Kasmudin dari Sulawesi Barat. Yang Kasmoni itu nama ke-101 tuh. Insan tuh namanya ke-100, Iswardi itu yang ke-101 tuh. Jadi kalau jin, iblis, setan dan iblis mengetahui dia nama yang ke-100 itu, ya, pensiun iblis tuh nggak mau jadi iblis lagi. Iya, kalau udah tahu dia hakikat dirinya tuh, ya, iblis itu pensiun dini dah sudah. Apapun yang kenal, apapun yang tahu, cicak semuanya masuk surga dan sudah. Jadi diri yang ke-101 itu diri zahir Bapak Ibu. Diri yang ke-100 itu sebutnya insan. Karena insan itulah aku. Insan itu zahir aku. Aku itu yang batinnya.